Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Renul. Semoga teman-teman sehat dan juga sehat. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita buat login ya di sistem kita. Oke, kita langsung buka aja codingannya. Oke, terakhir kita akan sampai ini ya, buat migration. Oke, kita jalanin dulu project kita PHP Artisan Serve. Oke. Nah, ini kan sistem kita belum apa-apa langsung bisa ngelakuin transaksi ya, bisa nambah barang, kode 002 gitu ya, misalkan nama barang 2 langsung bisa gitu ya. Jadi idealnya biasanya kan kalau aplikasi itu atau sistem gitu ya, untuk bisa sampai kita eksekusi apalagi nambah data gini ya, itu harusnya bisa dilakukan sesudah dia login gitu ya. Makanya ini akan kita sesuaiin. Jadi halaman ini akan bisa diakses kalau si user sudah login, gitu ya. Oke. Jadi berarti di rootnya ini kita akan rubah jadi halaman login. Oke, karena kita pakai template sysla, kalau nggak salah dia udah nyiapin, jadi kita bisa pakai ini aja di bagian apa ya, on ya, out. Teman-teman akses saja file yang boleh teman-teman download ya. Masuk ke login. Oke, kita view page source aja nih, kita copy aja nih, sip, kita udah copy, ini kita close aja dulu deh ya. Pertama kita buat route-nya berarti ini nggak gini ya, ini kita copy aja deh, atau kita buat yang pakai controller. Nah, kita nanti di sini gini, kita akan bikin controller yang namanya autentikasi controller. Nah, metodenya nanti login. Ini kita kasih nama login. Oke. Jadi kita set root kita itu adalah form login ya. Ini kita bikin jadi dashboard ya. Dashboard. Oke. Jadi kalau kita refresh nih harusnya error nih. Kita pindah sini deh. Guys, nggak gitu mas bro. Kita refresh error ya, karena kita nggak punya controller ini. Tapi kalau kita ubah jadi dashboard, nah ini ya, karena udah kita ubah nih ya. Oke, login berarti kita harus buat controller. Kita buat controller dulu. Jadi buka window baru ya. PHP Artisan Make. Kita akan buat controller. Namanya tadi autentikasi controller. Atau kita buat folder dulu ya, app http controller, apa-apa deh ya, gini langsung aja di root ini autentikasi controller. Sebenarnya kita bisa buat juga di folder lagi gitu ya, misalkan kita buat autentikasi guys. Oh nggak gitu ya, nggak bisa. Nanti coba kayak gini. Nah, autentikasi kita buatnya di dalam folder gitu. Autentikasi controller. Oke, biar rapi ya, ini kita buang aja ya. Ini nggak salah tadi. Oke, kita udah buat controllernya.
autentikasi controller. Sekarang kita buka controllernya. Nah, di sini kita buat function login, public function login. Oke, kita punya ini aja dulu. Kita akan langsung return view. Nanti kita buat juga view-nya nih. Return view, kita akan buat order lagi, autentikasi. Pakai titik aja deh ya. Autentikasi login. Gini. Kita buat view-nya. Di sini mana view? Views. Resource views. Kita buat folder lagi di sini dulu ya. Autentikasi. Baru kita buat manual aja yang view-nya. Apa tadi namanya? Login.blade.php. Nah, kita paste yang tadi ya. Nah, save, simpan. Ini juga kita simpan. Harusnya kita udah bisa akses nih, harusnya ya. Autentikasi controller does not exist. Kenapa? Kita perlu autentikasi. Gini. Refresh. Oh, salah. Kita pakai backslash. Save. Nah, namespace ya. Kita pakainya backslash. Nah, sekarang berarti PR kita akan buat ininya ya, actionnya. Coba kita cek di sini. Kita kecilin dulu. Kita cek formnya, berarti actionnya ini kita ubah. Kita buat dulu route-nya deh ya. Di sini ini login. Kita langsung aja, kita nggak pakai slash, login gitu ya. Atau ini index ya. Metodenya index. Gitu ya. Ini post. Ini metodenya index saja, kita ubah ntar. Kita ganti jadi index. Ya. Ini login, ini namanya sama login, nggak apa-apa, tapi kita bedain di metodenya. Nanti kita buat public function login. Di sini kita terima request string request. Ini nggak harus sama request ya, bebas mau request, mau ini juga bisa. Oke, nggak apa-apa, kita samain aja gini, kita kasih enter aja. Oke, pertama kita ini dulu deh ya, seperti biasa kita redam dulu, request all, kita cek dulu nih dapat nggak gitu ya, berhasil ngepost nggak. Ini berarti kita tadi udah bikin nama route-nya login, jadi kita tinggal arahin ke sini aja. Formnya metodenya post, oke, actionnya login. Kita simpan. Ini pasti ada error nanti nih. Refresh. Mulai dari nol. Salah gitu ya. Nah, page expired. Kenapa kayak gini? Karena kita belum kasih CSRF di sini. Oke. Kita refresh. Tetap nggak bisa. Di sini yang kita refresh. Mulai dari nol, asal dulu. Nah, save. Berarti kita udah berhasil nih ya. Udah benar artinya ya. Routes-nya udah benar, kemudian controller-nya juga sudah benar. Oke.
Nah, sekarang ini kalau kita ganti pakai titik juga kayaknya bisa nih. Kayaknya ya. Oh, nggak bisa. Kita harus pakai backslash. Hehe. Oke. Nah, sekarang berarti kita akan olah nih data yang udah dikirim ini. Berarti kan kita akan ke database ya. Cuma kan tadi di table user kita belum punya recordnya nih. Di table users kita belum punya recordnya. Nah, karena kita akan validasi si user ini, kita kan kalau di Laravel itu pakai backcrypt ya. Untuk passwordnya udah di hash lah ya. Kita perlu insertnya lewat fitur dari Laravelnya. Kita akan pakai Tinker ya. Jadi gini, jadi di Laravel itu ada yang namanya Tinker. Tinker itu memungkinkan kita untuk jalanin atau eksekusi script PHP lewat terminal, gitulah ya istilahnya. Oke, jadi diikutin aja dulu temen ya. Mau gua ke atas ini. Oke, sip. Terminal. Oke, jadi scriptnya ini gua clear dulu. Clear sampo. PHP artisan, kita suruh si artisannya jalanin Tinker. Oke, udah jalan. Jadi kan kalau untuk di user itu defaultnya Laravel udah nyiapin model user nih. Jadi kita akan pakai kelas ini. String kita bikin variabel user, kita tampung di sini ya. Kita akan inisialisasi kelas app, kan di folder app ya. App user. Gini, sip. Kemudian kita akan masukin, dia ada field apa aja sih? ID otomatis, name, email. Kita akan set user name, name-nya sama dengan Abdul gitu ya. Kemudian email, user dulu, user email. Emailnya mulai dari 0 gitu ya, @gmail.com gitu. Oke, terus kita butuh lagi ini, nggak perlu password ya, string user password. Nah, oke, jadi password ini kita akan pakai helper dari Laravel yang namanya backcrypt ini ya. Passwordnya kita set 123 456 gitu aja ya passwordnya. Oke. Nah, jadi ingat ya, kita punya password 123456. Nah, nanti yang kesimpan ke database itu kayak gini ya, karena sudah di hashing sama si Laravelnya ya. Ini pakai backcrypt nih kalau nggak salah ya. Kemudian perlu lagi yang namanya remember token. User remember token, gini ya tulisannya. Kita akan set dengan, nah ini kita perlu lagi pakai helper lagi nih, helper string. Kita bikin random gitu ya, random gini, random sebanyak 60 karakter lah ya. Ini helper dari Laravel ya. Helper, kita masuk ke digging deeper, helpers. Jadi kayak backcrypt juga itu dari sini dapatnya. Nah, ini backcrypt. Kemudian kalau kita yang mau bikin string random ini dari sini juga. String random ya, ada ya.
gitu. Jadi artinya yang ada di Laravel semestinya ada di dokumentasi gitu ya. Kita enter. Oh, salah. Kita ada kurang. Harusnya karena ini statik, kita pakai titiknya 2. Gini. Sip. Nah, sekarang tinggal kita insert user. Kita save gitu nih. Save. Kalau berhasil harusnya true nih statusnya. Save. Oke, true. Berhasil harusnya masuk. Nah, sip. Mantap. Mancing mania mantap. Nah, ini passwordnya udah hashing. Oke, kita udah punya recordnya, berarti kita bisa validasi di sini. Ini kita nggak perlu. Nah, di sini kita bisa kita kecilin dikit. Ini kita umpetin aja sidebar-nya. Oke, kita komen dulu aja. Berarti ini sebenarnya kalau di Laravel itu udah nyiapin ya autentifikasi untuk login. Jadi lebih enak lah ya. Tapi ini umumnya kan gue mau coba dasarnya, gue mau coba login pakai session gitu ya. Itu juga ada middleware-nya. Jadi ikutin dulu. Kita kan punya user ya. Jadi kita tampung dulu deh. Data sama dengan kita cari dulu usernya ada nggak di database ya. Kita panggil use dulu nih. Use app apa user tadi ya. User, oke. Jadi bisa di use kayak gini, berarti bisa kita pakai udah. User find or file. Pakai where dulu dong. Where kita akan cari yang emailnya adalah request email. Kita cek dulu nih, ini bener nggak udah ada name-nya. Karena kadang di form login tuh bawaannya nggak ada name-nya gitu. Oh udah oke ya, ada nih email. Terus passwordnya, name-nya, password udah oke, action, submit-nya. Mana tombol submit tadi? Submit. Submit. Oke, buttonnya tipenya udah submit. Udah oke ya. Formnya udah oke. Where find or file. Bukan find or file nih. First or file. Oke. Kita padam dulu deh ya, link data. Ini benar atau enggak nih, lupa ingat nih. Coba ya. Kita back, kita refresh dulu deh. Oke. 1 2 3 4 5 6. Nah, bener nih. Atau kita langsung ke isi email ya. Dapat nggak gini ya? Asal kok salah aja dapat. Oh iya, karena kita cuma ngecek username, cuman emailnya doang ya yang kita cek. Oke, nemu. Jadi nampil. Kalau kita salahin, nggak dapat, not found. Ya udah benar ya, first or file itu jadi kalau nggak nemu biar nampilnya not found tadi ya. Hanya nampilin ini 404. Oke, udah berhasil. Ini kita buang aja. Nah, jadi kalau udah benar nih, ketemu istilahnya ya. Oh, ada emailnya nih di database. Ini kita mau apain? If
Kalau ada, kalau ketemu si emailnya, kita akan validasi. Jadi karena dia udah di hash tadi, if kita cek lagi, ini kita panggil ya, si hash itu dari package atau bisa langsung kayak gini sih sebenarnya, hash if hash check, hashingnya kita cek nih, kita ceknya tadi kan ada plain text sama hasil dari hashingnya ya. Jadi untuk parameter pertama ini, atau biar nggak muncul error gini ya, kita import aja deh, use illuminate gitu, use illuminate support package, ada yang namanya hash. Nah gini, jadi kita nggak pakai slash, nah kita udah use, nah jadi nggak muncul error. Kita akan cek si ini, nggak pakai si request, ini plain textnya ya, request dari password dengan si hasil hashnya, string data password, maka kita akan redirect ke dashboard ya kalau berhasil gitu ya, dan kita set session. Oke, jadi ini maksudnya gini, jadi kalau si usernya ketemu ini ya, si emailnya ketemu nih, oh emailnya ada, maka kita cek nih passwordnya. Jadi hash ini kan ngecek apakah si plain text ini password yang tadi 123456 itu kalau di hash nilainya akan sama dengan yang ada di database ya, istilahnya kan kayak gitu, hashing yang udah kita simpan sebelumnya. Kalau bisa di hashing, istilahnya kan algoritmanya sama, ini maka nilainya akan true. Kalau true maka kita akan redirect, redirect, ini kita langsung redirect aja dulu coba ya, redirect ke dashboard gitu, dashboard. Kita coba gini aja dulu, kalau berhasil akan redirect ke dashboard. Oke, 123456. Kita lupa titik koma, coba lagi, udah expired, 123456. Oh ininya kita buang, ini benar ya, harusnya dia ke dashboard. Nah sip, udah bisa login, kalau else nya berarti ini kita return, redirect ke sini lagi, with aja ya, kita pakein, tambahin flash message nih, with message email atau password salah gitu aja. Kita back, ini kita belum nyimpen session sama sekali ya, kalau kita salahin. Nah, balik lagi ke sini, nanti kita kasih warning di sini nih, di bawah remember me lah ya. Nah di sini
kita pakai warning dari yang udah pernah kita buat. Atau kita contek aja lagi deh. Kita contek dari sini. Nah, alert ini nanti kita pakai ini aja nih, yang danger. Sukses. Oke, kita copy elemen. Sini add error dari apa namanya? Bukan add error ya. Bukan add error, ding. Ini hash session ini. Add if gitu ya. If session dari message add and if, maka ini. Oke, coba. Ini harus pakai email ya. Kita salahin. Sorry teman-teman. Ini harusnya kita nggak di dalam blade. Makanya tadi ada aneh. Oke. Harusnya kita cukup kayak gini aja. Ini baru. Session message. Nah, harusnya nggak ada masalah nih. Sip. Kita salahin. Oke, email atau password salah. Tapi ini kita jadi danger. Oke, sip. Kita udah punya pesan kalau dia salah password. Nah, sip. Kalau kita benerin 1 2 3 4 5 6 login, dia berhasil login. Kita buat logoutnya ya. Oke, kita buat logoutnya. Kita bikin dulu route-nya. Logout. Ini pakai get aja ya. Biar simple. Logout, di sini metodenya logout. Di sini juga logout namanya. Oke. Kita punya public function logout. Nah, di sini kita set session dulu deh ya. Sebelum redirect, kita bikinnya pakai helper aja deh ya. Session, kita akan set session namanya berhasil login. Coba ya, kita lihat di sini session. Jadi bisa pakai helper atau bisa pakai kelas ya. Storing data. Push. Nah, kita bisa pakai kayak gini. Atau pakai push kayak gini. Kita pakai helper aja ya. Nggak ada salahnya kok. Ini berhasil login. True gitu ya. Kita set aja gini. Berarti saat logout kita
flush si sessionnya. Nah, deleting session, kita flush. Ini kita perlu request. Oke, kemudian kita redirect ke halaman login ya, ke root. Oke, kemudian di sininya kita buat action nih, link ke halaman logout. Itu kan ada di layout, di header kalau nggak salah. Logout, nah berarti ini kita arahin aja ke route ke logout. Oke, sip. Route udah punya, kontrol udah punya. Oke, kita coba refresh, kita logout. Nah, sip. Ini udah logout, bisa nggak ke dashboard nih? Nah, ini kok dia belum login tapi bisa langsung akses ke dashboard. Ini mesti kita protect ya. Harusnya dia bisa ke dashboard kalau kondisi dia udah login. Nah, jadi kita perlu middleware di sini. Nah, jadi untuk route ini akan kita lindungin dengan middleware. Middleware untuk cek si sessionnya itu. Oke, kita buat middleware di sini. Kita quit aja. PHP artisan make middleware. Middleware apa? Middleware itu kan nanti akan masuk ke sini ya. Nah, kita bikin namanya cek apa ya? Cek login aja ya. Login middleware gitu aja. Kita buat ngecek sessionnya nih. Oke. Cek login middleware. Nah, di sini kita akan cek dulu nih sessionnya udah ada atau belum. Jadi sebenarnya kita juga nggak pakai middleware ya. Jadi di sini kita cek ini. If session, ini kita pakai helper dari berhasil login. Kalau ada berhasil login gitu, maka ke sini else-nya kita balikin lagi, return, redirect ke sini. Coba ya. Ini kita tanpa middleware ya. Tapi kan kita nanti akan buat di setiap halaman ini nih. Kalau kita tanpa middleware. Coba ya, kita ke dashboard. Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa nih. Tapi kalau kita ke halaman root, ini bisa. Kita bisa. Ini kita akan pakai middleware biar dia nggak bisa masuk ke halaman ini semua nih. Gitu ya. Nah, jadi tadi kan kita udah buat cek login middleware ya. Jadi kita masukin aja nih yang ini nih. If berarti if not, kalau nggak ada session, kita akan return redirect ke sini. Oke. Nah, untuk middleware ini kita harus daftarin di kernel ya. Oke, teman-teman buka kernel pp http middleware ya, ini ya di luar kernel ini. Nah, di sini teman-teman tambahin di sini tadi kan namanya kita samain aja, cek
login middleware. Kita copy. Gini, sip, kita udah daftarin di kernel, kita udah punya middleware-nya. Nah, jadi CRUD ini middleware. Nah, coba ya. Middleware, cek login middleware. Cek login middleware. Cek login middleware. Oh, ini salah. Illuminate. Salah nih posisinya nih. Kita kan cuman ini ya. Gini nih. Salah posisinya. Harusnya kayak gini. Coba kita refresh. Nah, sip. Jadi dia nggak bisa ke halaman CRUD ya, karena sudah kita proteksi dengan middleware. Ini kan tinggal kita tambahin aja nih. Kayak gini, dia udah nggak bisa tambah. CRUD tambah, nggak bisa juga. Tapi sama aja dong kalau kayak gini, kita banyak juga ngelakuin copy paste middleware ini. Ada cara lain. Jadi kita bikin grup. Kita bikin route group. Route group. Ya. Nah, route group ini kita bikin middleware. Middleware-nya apa? Ini ya tadi ya, guys. Apa namanya tadi? Biar nggak salah, nggak tipu. Middleware kita kan ini namanya. Nah, jadi ini semua kita masukin ke dalam route group. Jadi kalau kita paksa CRUD, nah nggak bisa. CRUD terus tambah juga nggak bisa. Nah, ini berarti dashboardnya ini kita nggak perlu ya. Kita kembaliin lagi ke sedia kala. Ini kita bikin satu baris saja deh. Gini. Ini kita pindahin ke sini. Kemudian logout juga harusnya bisa diaksesnya sesudah login ya. Kita taruh sini paling bawah aja deh. Gini. Kita cek ke dashboard. Nggak bisa. Tapi kalau udah login, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sip, masuk. Dia maksa ke dashboard. Sip, bisa. Oke. Jadi kita udah berhasil bikin login ya pakai session ya. Oke, mungkin di video selanjutnya kita akan coba bikin cara loginnya dengan yang pakai bawaannya Laravel ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.